Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan berbagi dua resep cara membuat cireng anti peot, anti meleot walaupun sudah dingin tetap kokoh, garing, renyah dan tahan lama, dan lembut di dalam serta crunchy banget di luar. Pokoknya rasanya enak dan gurih banget, serta kegaringannya bisa bertahan hingga seharian. Nah, bagi teman-teman yang masih selalu gagal membuat cireng, wajib tonton video ini hingga selesai ya, dan jangan di skip-skip. Yuk kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita akan membuat bumbu untuk adonan cirengnya. Siapkan bawang putih 2 siung, lada bulat secukupnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita haluskan semuanya. Kalau sudah halus seperti ini, kemudian kita siapkan wajan atau teflon. Lalu kita tuang air sebanyak 250 ml. Tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap atau micin. Nah, di sini ada bawang daun dan seledri yang sudah dipotong-potong. Ini secukupnya saja. Lalu tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 5 sendok makan munjung seperti ini ya. Kemudian kita akan aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, lalu kita akan nyalakan kompornya. Kita akan masak adonan cirengnya. Aduk-aduk terus ya, jangan sampai berhenti agar tidak gosong, sampai benar-benar menggumpal atau tekstur adonannya seperti lem kayak gini ya. Penggunaan apinya harus api yang kecil sambil diaduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Pokoknya diaduk-aduk terus, jangan sampai berhenti, sampai menghasilkan benar-benar teksturnya itu mengkilat. Kalau sudah mengkilat seperti ini, jangan lupa kita akan tambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan sebanyak 2 sendok makan saja. Nah, ini tipsnya agar hasil gorengan cireng tidak alot di saat sudah dingin. Jadi wajib menggunakan dengan minyak goreng. Dengan penggunaan minyak goreng, tekstur adonan akan semakin lentur dan terlihat benar-benar halus. Kita penyet-penyet seperti ini, jangan sampai masih ada yang menggerindil. Kalau sudah, kita akan masukkan ke tepung pelapis yang pertama. Di sini saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Lalu tambahkan sedikit garam dan sedikit penyedap dan diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Sebenarnya untuk pelapisan tepung yang pertama ini, walaupun tidak menggunakan garam dan micin atau penyedap, itu tidak apa-apa ya teman-teman, boleh di skip. Lalu kita tuang semua adonan cirengnya. Kemudian kita akan timpa dengan tepung keringnya. Kita timpa pelan-pelan dengan centong saja seperti ini, karena adonan cirengnya ini masih betul-betul panas ya. Kita belah dua dengan centong nasi seperti ini. Ini sudah sedikit tidak panas ya teman-teman. Kita akan remas-remas dengan tangan kayak gini sampai benar-benar semua tepungnya menempel. Jadi teman-teman harus perhatikan caranya. Ini nggak perlu diuleni ya teman-teman, cukup diremas-remas asal saja kayak gini aja sampai semua tepung pelapisan yang pertama ini menempel. Pembuatan cireng ini mudah banget ya. Ini nggak perlu diuleni, cukup diremas-remas, ditekan-tekan kayak gini aja. Untuk tepung kering yang masih lengket di pinggiran wadah, wajib disisir dengan centong agar semua tepung keringnya benar-benar menempel dan tidak ada yang tersisa sedikit pun ya.
Sambil terus ditekan-tekan dengan tangan seperti ini hingga semua adonan kering atau tepung keringnya menempel semua. Nah, untuk pembuatan cireng ini juga benar-benar harus sabar agar hasil gorengan cireng nanti bisa benar-benar garing, kriuk di luar dan lembut di dalam. Nah, ini sudah terlihat setengah menggumpal kayak gini ya teman-teman. Tepung keringnya sudah terlihat hampir menempel semua. Nah, jadi terus ditekan-tekan atau diremas-remas sampai benar-benar tepung keringnya menempel semua ya. Dirasa ini sudah cukup, ini sudah menempel semua tepung keringnya ya. Kemudian adonan kita akan tuang ke papan kerja dan wajib ditaburi dengan tepung tapioka terlebih dahulu. Tuang semua adonannya kayak gini ya. Kita gunakan spatula untuk penyeser pinggirannya. Lalu kita akan bagi-bagi atau kita potong-potong, sesuaikan ukurannya dengan selera. Kalau sudah semua, kita akan siapkan tepung lapisan yang kedua. Siapkan tepung tapioka sebanyak 100 gram. Lalu masukkan semua adonan cireng yang sudah dipotong-potong tadi. Kembali kita akan baluri dengan tangan pelan-pelan seperti ini. Baluri terus hingga benar-benar tepung kering yang pelapis kedua ini benar-benar menempel ya. Sambil kita tekan-tekan kayak gini ya, biar benar-benar tepungnya menempel semua. Nah, ini tipsnya agar hasil gorengan cireng nanti bisa kokoh, garing, dan tahan lama. Jadi untuk penaburan tepung pelapis yang kedua ini harus benar-benar menempel. Teman-teman harus lihat caranya di video ini ya, agar tidak salah paham dan hasilnya tidak mengecewakan. Lakukan terus hingga semuanya habis dan tepung pelapis yang kedua ini benar-benar menempel pada adonan cireng. Kalau sudah, kita akan bulat-bulatkan dan kita pindahkan ke papan kerja. Jangan lupa ditaburi dengan tepung tapioka secukupnya. Nah, ini cara membulatkannya seperti ini saja ya. Jadi untuk teman-teman, cara membulatkannya sesuaikan dengan selera saja. Mau bentuk seperti apa saja boleh ya. Jadi cara membulatkannya agak ditekan-tekan atau dipenyet-penyet kayak gini ya teman-teman. Ini tujuannya agar tepung pelapis yang kedua ini benar-benar menempel. Karena kalau tidak menempel itu akan berpengaruh dari hasil gorengannya nanti. Hasil gorengannya tidak kokoh alias kegaringannya tidak tahan lama. Dan lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Ini ada sisa tepung pelapis yang kedua. Masih ada sisa sedikit ya. Kita taburi lagi sisa tepungnya ini. Bila perlu kita olesi satu persatu seperti ini. Kita olesi semuanya ya. Nah, kayak gini. Jadi tujuannya agar tidak terbuang sia-sia ya sisa tepung pelapisnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Setelah diolesi semua, ini ada sisa tepung sedikit ya teman-teman. Kita taburi lagi di atasnya sisa tepungnya, biar benar-benar tepungnya habis dan semuanya menempel. Kalau sudah selesai semua, kita akan diamkan dulu ya, sekitar 30 menit saja, biar benar-benar tepungnya menempel.
Sambil menunggu adonan didiamkan, sebaiknya kita akan membuat bumbu rujaknya ya. Ini bumbu rujaknya, bumbu ala saya sendiri. Jadi ini simple banget, tanpa harus direbus, tanpa harus digoreng ya teman-teman. Di sini cukup serba mentah semua dan diiris-iris saja ya teman-teman. Ini sambal kesukaan anak-anak saya. Jadi memang gak suka yang direbus atau digoreng dulu ya, jadi sukanya yang mentah-mentah seperti ini dan cukup diiris-iris. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya, resep bumbu rujakku ini benar-benar seger banget. Bahannya hanya simple banget, cukup cabai merah keriting, cabai rawit dan bawang merah. Jadi tanpa menggunakan bawang putih ya. Pokoknya simple banget teman-teman. Kalau sudah semua, kita akan tuang ke wadah atau ke mangkuk ukuran kecil seperti ini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Pokoknya simple banget. Habis diiris-iris langsung dituang ke wadah. Nah, lalu kita akan tambahkan dengan sedikit garam atau secukupnya. Tambahkan kecap secukupnya. Jadi tanpa menggunakan dengan penyedap atau gula merah ya. Tapi teman-teman kalau ingin menggunakan gula merah bisa ya. Dan untuk kecapnya juga secukupnya, sesuaikan dengan selera. Dan untuk airnya, air yang sudah matang ya teman-teman, air hangat atau air panas bisa. Jadi untuk airnya juga disesuaikan selera. Kalau teman-teman ingin lebih kental, jadi airnya jangan terlalu banyak. Kalau saya suka yang sedikit encer kayak gini ya teman-teman, jadi airnya agak dibanyakin kayak gini. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke penggorengan. Ini sudah 30 menit lebih ya teman-teman, kita siap goreng. Nah, ini tepung pelapis yang kedua sudah benar-benar menempel dan sudah sedikit agak membesar atau kelihatan mengembang ya teman-teman. Jadi kalau cireng ini kalau didiamin semakin lama akan semakin mengembang ya. Lalu kita akan nyalakan kompornya, gunakan api sedang cenderung kecil, siapkan wajan. Lalu kita akan siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng. Untuk penggorengan yang pertama, gunakan api seperti yang ada di video ini. Kita goreng sebagian dulu. Kita akan menggoreng 2 kali ya teman-teman. Untuk penggorengan pertama, gunakan api sedang seperti yang ada di video tadi. Dan kita goreng setengah matang. Ini sudah kelihatan mengembung atau mengembang. Sambil kita bolak-balik sebentar saja ya. Kalau sudah setengah matang, kita akan angkat. Lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Kita akan lihat posisi sudah dingin seperti apa ya teman-teman. Ini posisi sudah dingin penggorengan yang pertama. Terlihat peot atau meleot ya, atau kempis. Jadi tidak kokoh, tidak garing ini. Ini melempem ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya ide jualan, kita bisa prosen ya ini cirengnya. Jadi kalau mau memprosen, kita menggorengnya setengah matang dulu. Lalu kita siapkan wadah atau toples. Wadahnya apa saja ya, kita tata di dalam toples atau di dalam wadah. Jadi kayak gini ya teman-teman caranya. Lalu kita akan tutup seperti ini. Nah, biar lebih tahan lama lagi, bisa dibungkus dengan plastik ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kemudian kita langsung goreng yang kedua kalinya. Nah, ini gunakan api yang sedikit besar seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah panas minyaknya, kita akan kecilkan sedikit seperti yang ada di video. Kemudian langsung kita goreng. Benar-benar minyak harus sudah panas. Nah, ini triknya atau rahasianya agar cireng tidak mudah peot atau tidak meleot dan kegaringannya bisa tahan lama, bahkan bisa sampai malam atau seharian. Ini triknya ya. Jadi kita perlu menggorengnya 2 kali. Dan untuk penggorengan yang kedua kalinya ini harus benar-benar garing, atau di luarnya bisa terasa crunchy banget ya teman-teman. Jadi seperti ini.
Pokoknya penggorengan yang kedua ini harus benar-benar kering atau garing ya. Jadi gunakan dengan api sedang cenderung ke kecil dan minyak harus benar-benar panas agar tidak menyerap minyak ya. Kalau sudah terasa kering atau warna agak kecoklatan, jadi kita harus angkat dan kita dinginkan. Nah, ini hasilnya untuk penggorengan yang pertama. Ini sudah matang dan ini sudah dingin. Lanjut kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Wow, bener-bener crunchy banget ya. Garing banget. Lembut di dalam dan di luarnya bener-bener garing ya teman-teman. Mari kita akan tes. Kita cocol dengan sambal rujak yang sudah kita buat tadi ya. Rasanya seperti apa? Wow, bener-bener kelihatan memang enak banget. Ini memang lembut di dalam, crunchy di luar ya. Dicocol dengan sambal rujak bener-bener mantul banget. Nah, bagi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat cireng isi ayam pedas dan ditambah dengan tempe. Di sini pokoknya versinya sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget dan rasanya enak dan bikin nagih. Dan hasilnya pun tidak alot walaupun sudah dingin. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama kita akan membuat isian untuk cirengnya terlebih dahulu. Di sini ada cabai rawit secukupnya, cabai merah besar dan cabai keriting sebanyak 2 biji saja. Lalu bawang merah secukupnya dan bawang putih secukupnya. Kemudian di sini ada ayam yang sudah saya rebus atau dikukus bisa ya. Di sini sudah saya blender kasar. Untuk ayamnya secukupnya saja. Jadi untuk teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Ini ada sepotong tempe. Untuk tempenya sama ya, disesuaikan dengan selera juga. Kemudian tempe ini akan digoreng dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Goreng tempenya semua hingga matang. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kita akan angkat. Lalu kita akan blender bumbu yang sudah disiapkan tadi. Blender semua bumbunya hingga halus. Kemudian si tempe yang sudah digoreng kita akan ulek-ulek atau kita haluskan, dicobek seperti ini ya. Jadi tidak perlu halus sekali teman-teman ya, agak kasar saja. Nah, cukup ditekan-tekan kayak gini aja atau ditumbuk-tumbuk atau diulek-ulek ya teman-teman. Lu terlalu halus, cukup kayak gini aja, agak kasar aja ya. Kalau sudah, kita akan sisir pinggirannya dan kita akan sisihkan. Lalu kita masak bumbu yang sudah di blender tadi. Masak dan terus diaduk-aduk hingga airnya sedikit mengering. Kalau sudah sedikit mengering seperti ini, lalu kita tambahkan secukupnya minyak goreng. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan aduk-aduk terus hingga bumbunya matang. Lalu tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk-aduk kembali hingga semua tercampur dan aduk terus hingga sampai matang. Kalau udah, kita akan tuang si ayam dan si tempe yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur. Kalau sudah matang, kita wajib tes rasanya. Kira-kira sudah pas apa belum? Nah, ini sudah pas. Lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan tepung tapioka sebanyak 300 gram dan tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu kita akan campurkan semuanya agar mempermudah untuk pencampuran bumbunya ya.
Nah, di sini akan saya tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja. Jadi bumbunya hanya garam saja ya teman-teman, tidak perlu ada ladaku, bawang putih atau yang lainnya. Tapi bila teman-teman ingin menggunakan bahan yang lainnya seperti bumbu-bumbu yang lainnya selain garam, jadi boleh saja ya. Aduk-aduk terus hingga semua tercampur. Nah, kira-kira seperti ini saja ya. Lalu kita akan siapkan air. Ini airnya benar-benar mendidih ya teman-teman, tidak boleh yang tidak mendidih. Untuk airnya saya menggunakan sebanyak 300 ml. Tapi untuk teman-teman sesuaikan dengan kelembaban tepung terigunya masing-masing ya. Karena kelembaban setiap tepung terigu itu berbeda-beda. Untuk penuangan airnya tidak boleh sekaligus, harus secara bertahap seperti ini ya. Dengan tujuan agar adonan cirengnya ini benar-benar merata. Aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti, sambil dituang sisa air panasnya ya. Nah, kayak gini. Kembali kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Aduk terus ya, ini posisinya masih sangat panas, jadi tidak bisa menggunakan dengan tangan dulu. Kita menggunakan dengan centong nasi seperti ini dulu. Aduk terus hingga semua tercampur. Kira-kira kayak gini aja. Kalau sudah sedikit dingin, lebih baik kita menggunakan tangan saja ya, agar lebih mudah untuk menguleninya. Nah, kita akan menggunakan tangan saja. Pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih ya. Kalau terasa masih sedikit agak panas, sebaiknya kita menguleninya pelan-pelan saja kayak gini ya teman-teman. Kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar kalis. Ini sudah terasa kalis. Uleni terus hingga benar-benar tidak lengket di telapak tangan kita ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita sudah comot seperti ini tidak lengket, ini sudah pas adonannya ya teman-teman. Kemudian kita siapkan papan kerja. Untuk papan kerjanya ini wajib banget ditaburi dengan tepung tapioka ya. Tujuannya agar tidak lengket. Lalu kita ambil sebagian adonan cireng, lalu kita pipihkan. Jadi untuk memipihkannya nggak usah terlalu tipis ya teman-teman, jadi agak sedikit tebal. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil cetakan pastel ya. Jadi untuk cetakan pastel ini ukuran yang sedikit kecil. Nah, jadi cara penataannya seperti ini. Nah, ini kita agak cekungkan sedikit cetakannya. Kemudian kita akan isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk isiannya disesuaikan dengan selera. Di sini sekitar 1 sendok makan saja ya. Nah, ini tipsnya agar cireng kalau sudah digoreng tidak terbuka, jadi pinggirannya wajib diolesi dengan sedikit air. Kemudian direkatkan seperti ini atau ditutup seperti ini. Dan untuk sisa adonannya sebaiknya kita lepaskan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini mulus banget ya. Kita langsung pindahkan ke piring yang sudah ditaburi dengan tapioka. Kemudian kita ambil sebagian lagi, kita akan buat seperti yang sebelumnya. Jadi kita pipihkan seperti ini dengan rolling pin. Kalau teman-teman tidak mempunyai rolling pin, bisa menggunakan dengan alat apa saja ya. Kalau sudah, kita masukkan kembali ke cetakannya. Buat seperti yang sebelumnya. Agak dicekungkan cetakannya ya teman-teman. Masukkan isiannya secukupnya atau sesuai selera. Nah, kita olesi dengan air sedikit, lalu kita tekan atau kita rekatkan seperti ini.
Nah, kayak gini ya teman-teman. Setiap kali kita memipihkan kulit cireng, kita wajib menaburi tepung tapioka, dan untuk rolling pinnya juga wajib ditaburi ya teman-teman. Tujuannya agar setiap kali kita akan melakukan pemipihan kulit cireng ini tidak lengket ya. Lakukan pembuatan kulit cirengnya hingga selesai. Kalau sudah selesai semua, wajib kita olesi dengan tepung tapioka. Nah, ini karena kita mau frozen, jadi kita olesi dengan tepung tapioka seperti ini ya teman-teman. Nah, ini rencananya akan digoreng 2 hari lagi. Jadi untuk teman-teman, bila untuk jualan, ini bisa diproses atau dilamakan, bisa tahan hingga bulan-bulan ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian kita akan masukkan ke dalam toples. Ini toplesnya ukuran sedikit besar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya toples yang kecil, bisa menggunakan lebih dari 1. Sebelum diletakkan, wajib ditaburi dengan tepung beras dasar toplesnya seperti ini ya. Kalau udah, mulai kita akan letakkan satu persatu, dan sebelum diletakkan ke dalam toples, kita wajib taburi atau kita gulingkan ke dalam tepung beras yang sudah disiapkan. Taburi atau gulingkan cirengnya satu persatu. Nah, ini tipsnya agar cireng bisa bertahan hingga bulan-bulan. Jadi teman-teman harus menggunakan dengan tepung beras untuk menaburi pelapisan yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video. Jadi trik dan tips ini wajib dipahami oleh para teman-teman yang punya ide jualan ya. Karena dengan cara ini teman-teman bisa menjual barang dagangan atau ide jualannya semakin lebih bertahan lama, dan lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, kemudian kita akan tutup hingga benar-benar rapat ya. Dan kita akan masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 2 hari. Nah, ini cireng yang sudah disimpan selama 2 hari. Kita akan buka tutupnya dan kita akan lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini benar-benar keras banget. Baru 2 hari aja udah keras ya teman-teman. Ini tidak ada yang lengket satu persatu, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, lanjut akan kita mulai goreng. Ini akan digoreng sebagian saja ya teman-teman. Goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas dan gunakan api yang sedang saja. Nah, untuk tips agar cireng tidak meletus saat digoreng, jadi jangan menggunakan api yang besar ya. Ini perlu dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, sampai berwarna kekuning-kuningan atau warna kuning keemasan. Kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan hingga kita dinginkan. Kembali kita akan goreng lagi yang kedua. Goreng seperti yang di awal tadi. Minyak harus benar-benar sudah panas dan gunakan api yang sedang saja. Goreng hingga benar-benar matang sampai penggorengan yang kedua ini selesai. Kalau sudah selesai penggorengan yang kedua ini, kemudian kita siapkan piring. Ini hasil gorengan yang pertama dan sudah dingin. Untuk gorengan yang kedua belum disajikan karena masih panas ya. Mari kita akan lihat dalamannya seperti apa. Kita akan potong dengan pisau seperti ini ya. Nah, ini dalamannya kayak gini ya teman-teman. Ini tidak alot sama sekali, walaupun sudah dingin tetap empuk. Pokoknya rasanya enak dan gurih banget. Pokoknya teman-teman pasti ketagihan. Pokoknya mantap deh. Nah, ini hasil semua gorengan yang pertama dan yang kedua sudah digabung jadi satu. Ini sudah dingin semua, dan ini sisa cireng yang belum digoreng. Ini akan
kita tutup kembali dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu, selamat mencoba.